Selamat malam, Bapak Ibu yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua, menyapa kita malam hari ini yang telah berkenan hadir dalam acara Kusapa yang dilakukan oleh Kolom 10. Atas nama kolom yang bertugas, Kolom 10, Majelis dan Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan Kusapa ini. Mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Maha Pengasih dan Penyayang. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menuntun perjalanan hidup kami. Sampai saat ini kami boleh ada di gedung gereja ini untuk mengikuti kegiatan Kusapa. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, berkenan Engkau menuntun kami semua, narasumber, jemaat yang bertugas, bahkan kita semua yang ada, supaya dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai hanya dalam penyertaan tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga hingga yang ke-12. Ucapan syukur dan doa. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Itu adalah bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang penuh kuasa di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkannya dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk pada pembahasan atau diskusi dengan narasumber Ibu Pendeta Dr. Tresya Awi Tumbokan MTH. Saya mengundang Bapak Penatua Ari Kawulur untuk menjadi moderator. Disilakan. Baik, shalom.
Terpujilah nama Tuhan. Dalam diskusi ini kita akan diawali dengan pemaparan dari narasumber Ibu Pendeta Dr. Trese Awi Tombokan MTH. Disilakan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam program Jemaat Gemim Betania Teleng Tingkulu yang menyapa kita bersama untuk belajar bersama, bertumbuh bersama, sekaligus berbuah bersama. Dari pokok bacaan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. Dengan tema iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Saudara-saudara, beberapa hal berkaitan dengan tema kita. Iman dalam bahasa Yunani disebut pistis, merupakan satu keyakinan, kepercayaan kita dalam kaitannya dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang dimaksudkan dengan makin bertambah adalah ada progres, makin meningkat. Tidak seperti hal-hal yang sebelumnya. Bahkan di sini digunakan kata Yunani hypersosano yang berarti meningkat tanpa batas atau bertumbuh secara berlebihan. Jadi makin bertambah juga dalam pengertian adalah berlimpah dan bertambah banyak. Yang berikutnya adalah kasih. Dalam bahasa Yunani digunakan kasih agape. Kita tahu bersama bahwa kasih agape menunjuk kepada kasih Allah kepada manusia. Kasih yang berkorban, kasih yang memberi yang terbaik, kasih yang mengampuni. Yang berikutnya adalah bicara tentang orang lain dalam konteks 2 Tesalonika pasal 1 ini berkaitan dengan persekutuan jemaat seorang terhadap yang lain, sesama orang beriman. Tetapi juga dalam konteks kita, kasih terhadap orang lain juga menyangkut mereka yang berada bersama dengan kita. Kita berada di tengah-tengah masyarakat majemuk. Karena itu kita tidak hanya mengasihi di antara sesama orang percaya, tetapi kita mengasihi juga di antara sesama kita yang adalah manusia ciptaan Tuhan. Yang berikutnya, jadi di sini ada peningkatan baik iman yang makin bertambah, dalam pengertian makin bertumbuh, dan kasih yang makin kuat terhadap orang lain. Makin kuat yang dimaksudkan di sini adalah semakin mengasihi satu sama lain. Saya katakan tadi bahwa orang lain tidak hanya terbatas kepada sesama orang beriman, tetapi mereka yang berada di sekitar kita. Dengan demikian bahwa tema ini hendak berbicara kepada kita tentang suatu pertumbuhan iman, pertumbuhan spiritual yang seharusnya makin maju, makin meningkat, bukan sebaliknya statis atau kita berada pada status quo. Tetapi yang dimaksudkan adalah iman dan kasih kita adalah iman yang aktif, bukan pasif. Ini sekaligus menjadi tujuan dan harapan tidak hanya kepada jemaat yang disampaikan Paulus, yaitu jemaat Tesalonika, tetapi kepada kita. Melalui tema ini diharapkan jemaat atau orang percaya semakin bertumbuh. Dalam tanda kutip, tidak hanya kuantitasnya, tetapi yang diharapkan juga adalah kualitasnya. Tidak hanya di sekedar jumlah,
tetapi mutu keberadaan hidup beriman kita. Yang berikutnya, kalau demikian dengan tujuan dan harapan dari tema ini yang membuat kita yang mendengarnya harus bertumbuh di dalam Kristus, maka alasan pemilihan tema ini yang pertama diingatkan kepada orang Kristen. Kita melihat ada tanaman yang sering kita katakan bonsai, yang tumbuh walaupun sudah cukup lama, tetapi pertumbuhannya kerdil. Jadi pertumbuhan rohani bukan pertumbuhan yang seperti itu. Kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Karena itu sekali lagi saya katakan tidak hanya sekedar jumlahnya. Berapa banyak orang Kristen yang bergereja di Kolom dan di Bipra. Tetapi bagaimana kualitas hidup beriman, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup dalam iman percaya kita kepadanya. Karena itu ini juga alasan pemilihan tema ini supaya kita dapat memperlakukan orang lain dengan kasih yang seperti kasih Kristus. Karena kasih yang disampaikan dalam bacaan ini adalah kasih agape. Kita mengetahui ada kasih yang namanya philia, storge, ada eros, tetapi kasih yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah kasih agape, kasih Allah. Karena itu akan menjembatani kesenjangan sosial di antara kita. Dengan kehidupan yang makin modern, kita semakin jauh dari orang lain, semakin egoisme, sehingga seringkali kasih dengan kemajuan zaman sekarang ini makin pudar. Kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Karena itu alasan pemilihan tema ini juga berkaitan dengan bahwa hidup kekristenan ini harus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa orang Kristen yang bertumbuh secara rohani paling tidak akan mencapai apa yang disampaikan bacaan ini, sempurna dalam iman dan kasih. Yang berikutnya mari kita melihat tentang latar belakang atau pengantar surat 2 Tesalonika. Yang menulis surat ini baik 1 dan 2 Tesalonika adalah Paulus. Paulus mengalamatkan tulisannya kepada orang percaya di Tesalonika. Orang-orang yang ada di Tesalonika, baik orang Kristen asal Yahudi, tetapi orang Kristen yang bukan Yahudi. Dan kota Tesalonika adalah kota yang dikatakan pusat perdagangan. Paulus menulis surat ini di sekitar tahun 50 sampai 51 Masehi. Apa isi dari tulisan ini? Yang pertama adalah Paulus bersyukur kepada Tuhan karena pertumbuhan iman yang disaksikannya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bahwa mereka bertumbuh kendati mengalami penderitaan dan penganiayaan dari orang-orang yang juga ada di Tesalonika. Karena itu melalui surat ini Paulus berharap bahwa jemaat Tesalonika dikatakan menjadi jemaat contoh bagi jemaat-jemaat yang lain. Kendati mereka menderita, mereka tetap tabah, tetap berpengharapan dan mengalami pertumbuhan secara signifikan. Yang berikutnya 2 Tesalonika ini juga adalah menyampaikan
tentang kedatangan Kristus kembali. Karena rupanya di tengah jemaat ada pemahaman yang salah. Sehingga ada orang yang tidak mau lagi bekerja. Atau ada yang berpikir bahwa mereka hanya menunggu secara pasif. Karena itu Paulus mau menyampaikan bahwa menunggu kedatangan Kristus adalah menunggu secara aktif. Melakukan kehendak Kristus di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang berikutnya kita membagi perikop ini dalam 3 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama adalah ayat 3 sampai 4. Di situ berisikan ucapan syukur yang disampaikan oleh Paulus bersama dengan rekan pelayanannya, yang dalam ayat 1 dikatakan Silvanus dan Timotius. Kemudian yang kedua adalah ayat 5 sampai 10 yang menceritakan tentang penghakiman akhir, bahwa adilnya penghakiman Allah. Ayat 11 sampai 12 adalah tentang doa. Jadi mari kita melihat pokok pikiran yang pertama, yang kita temukan dalam ayat 3 sampai 4. Paulus mengatakan dalam bacaan ini bahwa dia wajib mengucap syukur karena jemaat yang ada di Tesalonika. Dia mengatakan patutlah demikian. Jadi seorang pendiri jemaat, karena Paulus yang mendirikan jemaat di Tesalonika, dia wajib mengucap syukur, dan ucapan syukur itu adalah dari hatinya yang tulus karena melihat pertumbuhan rohani yang dialami oleh jemaat. Secara khusus, secara spesifik dikatakan iman jemaat makin bertambah. Saya katakan tadi pertambahan ini janganlah kita menilainya dari segi kuantitas belaka, dari sisi kualitas. Karena kita teringat apa kata Tuhan Yesus, walaupun iman kita sebesar biji sesawi, biji sesawi itu seperti titik yang kecil, maka itu akan mampu memindahkan gunung. Yang kedua adalah tidak hanya soal iman, soal kepercayaan, soal pistis atau faith, tetapi iman itu ditindaklanjuti, dinyatakan secara aktif. Kita teringat apa yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi jemaat di Tesalonika mampu menunjukkan apa itu iman, iman yang berbuat. Karena itu dikatakan kasihmu makin kuat. Artinya makin dirasakan, makin teralami oleh jemaat yang ada di sekitar. Dalam hal ini jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi membuktikan kepercayaan itu dengan kasih yang sungguh. Yang berikutnya bahwa Rasul Paulus dikatakan kami bermegah. Apa yang dimegahkan? Apa yang dibanggakan? Yang diceritakan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain. Kemegahannya adalah karena melihat walaupun ada penganiayaan dan penderitaan yang sangat hebat, maka jemaat di Tesalonika tetap tabah, tetap aktif melayani, tetap mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih. Dikatakan justru imanmu atau iman mereka bertumbuh dalam penganiayaan dan penindasan. Itu mungkin sedikit berbeda dengan kita.
Kadang-kadang iman kita tidak mampu bertumbuh dalam pergumulan. Tetapi justru dalam pergumulan iman kita makin kokoh dan kuat. Yang berikutnya adalah ayat 5 sampai 10. Tentang penghakiman akhir. Saya membagi dalam dua jenis manusia. Dalam pengertian saya melihat yang pertama adalah orang yang percaya dan yang kedua adalah orang yang tidak percaya. Orang yang percaya yang dimaksudkan di sini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus yang mengalami penganiayaan, yang mengalami penderitaan, dikatakan bahwa mereka dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah. Karena mereka mengalami penderitaan karena kerajaan Allah. Bahwa Allah akan bertindak sebagai hakim. Dia akan membalas apa yang diperlakukan terhadap orang percaya. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan diri dengan malaikat-malaikatnya, maka orang percaya mengalami kemuliaan. Dimuliakan di antara orang-orang kudus, dikagumi oleh semua orang percaya, dan hidup mereka menjadi kesaksian karena mereka percaya kepada berita yang mereka dengar yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Artinya bahwa pada hari kedatangan Yesus kembali, maka orang percaya yang mengalami penderitaan, mengalami ketidakadilan, maka Allah akan bertindak membela mereka. Allah akan memberikan kelegaan sehingga mereka mengalami kemuliaan bersama-sama orang yang kudus. Tetapi sebaliknya orang yang melakukan penindasan, penganiayaan kepada orang percaya kepada Kristus, mereka akan diperlakukan dengan adil. Mereka yang tidak mau mengenal Allah, mereka yang tidak menaati Injil Yesus, mereka akan mengalami hukuman kebinasan selama-lamanya. Jadi dua perbedaan yang sangat kontras. Orang percaya dimuliakan, diselamatkan, tetapi orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Allah, tidak menaati Injil Yesus, mereka akan mengalami kebinasan selama-lamanya. Mereka akan dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kita diingatkan ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Diusir dari kemuliaan, dari persekutuan dengan Kristus. Diusir dari hadirat Tuhan. Karena itu jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Karena itu walaupun penuh tantangan, tetap menjalani hidup ini dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ketabahan kesetiaan kita pasti berbuah manis. Yang berikutnya ayat 11 sampai 12. Isinya ada bicara tentang doa. Bahwa orang yang percaya kepada Kristus, maka Allah yang melayakkan mereka menjadi bagian warga kerajaan Allah, dan dengan kekuatan dari Allah akan menyempurnakan kerinduan kehendak mereka untuk berbuat baik. Artinya bahwa melakukan perbuatan yang baik tidak karena kehendak kita semata, tetapi karena kita mendapatkan kekuatan dengan pertolongan Tuhan. Artinya bahwa Tuhanlah yang menyempurnakan perbuatan baik kita. Karena itu walau diperlakukan jahat, walaupun tidak disukai, berbuatlah yang terbaik.
Jadi Allah yang menyempurnakan perbuatan baik kita, tetapi juga menyempurnakan pekerjaan imanmu. Apa yang dimaksudkan dengan perbuatan baik dan pekerjaan iman? Apakah dua hal ini berbeda? Pada dasarnya ini untuk menyampaikan tentang kesempurnaan hidup dalam Kristus. Orang percaya yang hidup dalam Kristus makin serupa dengan Kristus. Kemudian yang berikutnya bahwa isi doa juga adalah satu puji-pujian kepada Kristus. Bahwa di dalam kehidupan orang percaya nama Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Sehingga orang percaya akan hidup menurut anugerah Allah dan berkat sukacita di dalam Kristus. Apa implikasi dari berita ini? Saya membaginya dalam dua bagian. Yang pertama adalah apa tanggung jawab kita? Apa peran kita sebagai pelayan Tuhan bagi jemaat? Dengan kata lain, bagaimana kita melakukan seperti yang dilakukan Paulus, Silas, dan Timotius kepada jemaat. Yang pertama adalah bersyukur, bersukacita dengan jemaat. Karena jemaat mengalami pertumbuhan iman. Tetapi juga tidak ada salahnya sebagai pelayan Tuhan kita memberi apresiasi, memberi pujian, bermegah. Karena itu juga merupakan tindakan etis. Bermegah atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini persekutuan jemaat. Bukan dalam pengertian susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kita tidak seperti itu. Yang berikutnya bahwa seorang pelayan adalah mengantar jemaat untuk terus-menerus membangun pengharapan iman. Karena itu adalah tugas kita untuk menyampaikan apa yang saya singkatkan SAH, SA. Dalam Kristus selalu ada harapan. Kendati ada begitu banyak pergumulan, berikanlah rangkulan kasih yang membuat mereka yakin di dalam Kristus selalu ada harapan. Yang berikutnya bahwa pelayan Tuhan adalah memberikan pendampingan, penguatan, berfungsi sebagai mentor, sebagai pendamping, supaya jemaat boleh bertumbuh dan selalu membawa mereka dalam doa. Seperti Paulus selalu mendoakan jemaat. Tetapi di pihak lain kepada orang percaya juga diingatkan bahwa kita pun sebagai pelayan Tuhan tidak lepas dari tantangan, tidak lepas dari pergumulan, tidak lepas dari kesulitan membagi waktu, melayani keluarga, karir, dan seterusnya. Karena itu apapun dan bagaimanapun, jangan mengabaikan pelayanan sekalipun kita berada di dalam kondisi yang sulit. Yang berikutnya, jemaat harus bertumbuh. Penatua dan Diaken, Komisi Kerja, Kompel, Kabipra selalu berpikir bahwa jemaat yang kita layani harus bertumbuh. Jangan stagnan, jangan status quo. Karena itu yang harus membuat jemaat dapat bertumbuh adalah membangun relasi yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Jangan karena dosa kita diusir dari hadirat Tuhan. Bangunlah relasi dengan Tuhan dan sesama dengan baik. Bicara tentang relasi dengan Tuhan berarti bahwa kualitas ibadah kita betul-betul mengantar jemaat untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan dan mengalami pertumbuhan dengan Tuhan. Dan yang berikutnya bahwa jemaat harus berpikir bahwa
Standar rohani kita bukan standar yang biasa-biasa. Jemaat Tesalonika mengajarkan kita bahwa sempurna dalam iman, sempurna dalam pekerjaan iman atau perbuatan yang baik. Yang berikutnya sebagai jemaat, bahwa tanda kita bertumbuh adalah kita mampu sabar. Tanda kita bertumbuh adalah kita berlaku bijak. Tanda kita bertumbuh adalah tidak digoyahkan oleh tantangan, oleh persoalan apapun. Dengan tetap berpengharapan, pasti di penghakiman akhir Tuhan akan bertindak adil, akan menyatakan kemuliaan bagi orang yang tetap menaruh percaya kepadanya. Saya sering kali berulang-ulang kali katakan bahwa di berbagai negara maju gereja tidak lagi bertumbuh. Gedung-gedung gereja dijadikan sebagai restoran, sebagai tempat olahraga. Karena tidak ada pertumbuhan jemaat secara kuantitatif dan juga kualitatif. Karena itu mari belajar dari jemaat-jemaat yang ada di luar sana. Semoga gedung gereja kita 10 atau 20 tahun ke depan tetap dipadati oleh jemaat. Oleh jemaat yang mau bertumbuh. Karena ada pelayan-pelayan seperti Paulus yang akan mendukung jemaat dalam suka duka, sehat atau sakit, sehingga mereka bertumbuh dan berbuah dalam iman. Yang paling terakhir ada lagu sekolah minggu toh, yang sering kita nyanyikan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Artinya bahwa prinsip kehidupan kekristenan kita bawa di dalam hidup kita, biarlah orang melihat kehadiran Kristus, tetapi bukan melihat diri kita, sehingga orang nyendak sombong, tetapi semakin rendah hati. Karena itu saya berharap bahwa more and more toh, kita menjadi lebih baik, semakin lebih baik, karena kita bertumbuh ke arah Kristus. Maka itulah pertumbuhan rohani yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, untuk memberikan hal yang kami akan juga boleh bertanya atau menanggapi. Yang pertama adalah dalam bacaan kita dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12 ini. Yang pertama, iman yang bertumbuh. Dengan iman yang bertumbuh ini maksudnya Ibu Pendeta strategi atau teknik dalam kita mengajarkan kepada anak cucu kita atau kepada jemaat, itu barangkali ada hal-hal yang perlu di stress kepada kita semua, termasuk yang sesudah iman bertumbuh, kasih. Jadi barangkali itu untuk memberi stimulus kepada kita, sehingga kita boleh, yang lain boleh memberikan tanggapan. Sebenarnya ini bacaan ini tidak terlalu susah. Yang susah adalah mempraktekannya. Dan bicara seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, Penatua Profesor Ari Kawulur,
karena biasa di sekolah minggu. Jadi hal yang paling dasar adalah seperti lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi cuma itu, kalau mau tumbuh. Dan persoalannya adalah bagaimana menumbuhkan minat untuk membaca kitab suci. Bagaimana menumbuhkan minat untuk berdoa. Itulah fungsinya ibadah keluarga. Gemim sudah sekian lama menerbitkan renungan harian keluarga. Tetapi tidak semua keluarga kita yang melakukan ibadah keluarga. Padahal ini gereja yang paling kecil inilah yang akan membuat kita, iman kita makin kokoh. Kalau mungkin Paulus katakan iman makin bertambah, saya katakan tadi Tuhan Yesus bilang sebesar biji sesawi pun dapat melakukan perbuatan yang luar biasa. Iman sekecil apapun yang dipelihara, dan cara memeliharanya adalah seperti tanaman. Merawat, menyiram, memberi pupuk. Artinya bahwa ketika dibangun dalam kelompok yang kecil, yaitu keluarga, dan dilanjutkan dalam komunitas yang lebih besar, maka iman kita akan makin bertumbuh. Kita tahu bersama bahwa ada perumpamaan tentang benih. Ada benih yang ditanam di ladang yang subur, ada benih yang jatuh di jalan, ada yang benih yang jatuh di batu-batu. Benih yang jatuh di tempat atau ditanam di ladang yang subur berbuah 100 kali lipat. Tetapi yang jatuh di jalan itu dimakan oleh burung. Gambaran bahwa kuasa jahat akan mampu mengambilnya karena tidak bertahan, tidak bertumbuh, tidak mengakar. Dan benih yang jatuh di batu-batu adalah pergumulan, tantangan menghimpit mereka sehingga tidak dapat bertumbuh. Yang soal sekarang adalah bagaimana jemaat kita ditanam bukan di pinggir jalan, bukan ditanam di daerah berbatu-batu, tetapi ditanam di ladang yang subur. Apa kiat-kiat kita sebagai Pelsus, sebagai Kompel Kabipra? Apa yang orang mau backing supaya mulai anak-anak orang cinta baca Alkitab, cinta berdoa? Sekali lagi bacaan kita mengatakan bahwa itu bukan kekuatan kita. Manusia berusaha tetapi itu datangnya dari kekuatan Tuhan. Orang berdoa. Tetapi orang harus berusaha untuk kira-kira seperti apa pendekatan yang saya katakan akan memaksimalkan adanya ibadah keluarga. Karena saya katakan tadi bahwa di negara-negara yang maju, termasuk di Australia, anak-anak tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak tahu gereja. Apakah gereja tidak diminati lagi? Tidak memberi dampak yang luar biasa bagi mereka, sehingga mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Dan mengembalikan itu adalah membangun kembali, memberi ruang kembali untuk mama papa. Karena itu saya selalu katakan dalam ibadah persiapan pernikahan, katekisasi nikah, harus mulai beribadah. Hari pertama menikah, DP sebentar malam mulai ibadah keluarga. Dibiasakan biar cuma 1-2 ayat, mulai berdoa bergilir dan dimulaikan dengan anak-anak, maka pasti akan keluarga pasti akan bertumbuh dan anak-anak akan bertumbuh. Jadi sekali lagi iman itu sama dengan orang rawat tanam.
Orang tanam aja aglonema tanpa orang siram 1 bulan pasti dia mati sendiri. Orang tanam aja Pak Waka porang tanpa dirawat pasti dia akan mati sendiri. Demikian pula iman kita. Iman kita seperti tanaman. Orang tanam tanpa perawatan dan kitalah perawat-perawat itu. Penatua diaken kompel kabipra komisi kerja pendeta guru agama. Toranglah yang merawat itu seperti Paulus, Silas dan Timotius. Yang kedua adalah, jadi saya katakan tadi bahwa iman itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Sehingga di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Seorang tidak akan mengatakan padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Sehingga dikatakan bahwa pergilah dengan selamat padahal orang itu tidak memiliki jubah yang lengkap. Dia akan kedinginan dan mati. Jadi bagaimana implementasi hal-hal yang kita imani, persoalan-persoalan teologi itu dalam wujud kasih yang nyata. Tidak muluk-muluk mungkin. Mulailah itu dari hati yang mengasihi. Mulailah itu dari ucapan-ucapan kita yang memberkati. Mulailah itu dari diakonia kita untuk mereka yang ada di sekitar kita. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mesti baking dulu tuh besar-besar baru dapat ini kasih yang sejati. Tetapi justru kasih yang sejati adalah dari hal-hal yang paling kecil. Ketika istri, suami kita, anak-anak kita bahagia. Ketika kita mampu berkorban demi keluarga. Ketika kita mampu memberi yang terbaik bagi kerja pelayanan. Ketika kita peduli ada orang yang menderita di sekitar kita. Ketika kita mampu berbagi dengan mereka yang berkesusahan. Maka disitulah kasih kita yang makin bertambah. Sebenarnya kalau dalam logika kita akan mengatakan iman makin kuat dan kasih makin bertambah. Jadi kita berharap bahwa tidak jauh-jauh. Mulailah itu dari hati yang mengasihi. Maka iman kita akan bertumbuh subur dan kasih kita akan berlimpah ruah. Tetapi juga berkat Tuhan akan selalu tercurah setiap hari. Terima kasih. Dengan demikian maka kusapa kita saat ini boleh kami simpulkan bahwa iman yang bertumbuh, iman yang semakin bertambah, itu dimulai dari hati, kemudian kita tumbuh bagaikan benih yang ditanam dan kita menyiramnya, kita pelihara dan menjadi kuat. Sesudah itu kita berbuat, menebarkan kasih kepada keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, dan di lingkungan kita, dalam persekutuan kita, di kolom, di jemaat, bahkan dimanapun kita pergi. Dengan demikian, maka kita menebarkan kasih Allah itu yang terpancar dalam hati kita kepada setiap orang. Demikian beberapa kesimpulan dan mengakhiri pembahasan diskusi ini. Marilah kita satu
di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang menyertai kami dalam program kunjungan, sapa, dan penggembalaan. Kami percaya dengan pendalaman ini, maka kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di jemaat, bahkan dimanapun kami berada. Iman kami bertumbuh dan kami menebarkan kasih Allah dalam kehidupan kami, menebar ke setiap orang yang ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kepada Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH sebagai narasumber, diberkati Ibu Pendeta, diberi kuat, sehat, dan hikmat terus ada padanya. Kerja pelayanan terus dilakukan, dan Engkau Tuhan memberkati keluarga Awi Tombokan. Demikian dengan kami semua, pelayan-pelayan khusus, mulai dari kolom 1 sampai kolom 25, Penatua Bipra, bahkan anggota jemaat yang ada dalam program Kusapa ini. Engkau berkati kami Tuhan, terus ada kekuatan, ada kesehatan, bahkan seluruh rencana ke depan Engkau campur tangan, sehingga ada berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan pulang. Kau berkati kami Tuhan, selamat sejahtera ada dalam kehidupan kami semua. Inilah doa syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, dan tentu atas nama kolom pelaksana, kolom 10 menyampaikan banyak terima kasih kepada tentu yang pertama kepada Tuhan Yesus yang menyertai kita, dan yang berikut adalah narasumber Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH. Tuhan Yesus memberkati, dan kepada kita semua yang telah berpartisipasi dalam Kusapa ini disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.